Selamat sore. Kita di sini kebetulan alhamdulillah bisa bersua dengan Pak Tepos selaku Sekretaris Kediri yang mendirikan klub RSJ dan sebagai Ketua RSJ Indonesia. Ini Pak, saya mau tanya-tanya tentang sejarah RSJ sendiri. Monggo. Sebenarnya RSJ itu berdiri tahun berapa Pak? RSJ dulu pertama kali berdiri itu tanggal 18 Desember 2003. Itu kebetulan bareng sama ulang tahun saya sendiri. Oh Ya, itu pas dulu kumpul-kumpul 5 orang dulu, 5 orang. Yang mendirikan RSJ itu. Itu kenapa kok ngambil kata RSJ Pak? Kan konotasi RSJ itu orang awam mendengar kan rumah sakit jiwa. Ya, kalau nama RSJ itu memang ini apa? Ya bagi kami itu unik gitu loh. Kalau diterapkan di nama komunitas apalagi seperti klub. Selain unik itu tampilan motor kita waktu itu tuh ya bisa digolongkan ke aliran yang nyeleneh, aliran road bike, aliran road scooter, gembel lah. Gembel itu biasanya kan orang gila-gila itu. Padahal kita nggak gila sebenarnya. Ya tampilan kita saja yang kelihatan gila, tapi orangnya nggak, tetap waras. Tetap sehat lah ya. Cerita awal jenengan suka sama Vespa gimana Pak? Kalau dulu Vespa itu masih murah ya, terus bentuknya unik, terus ya kelihatan lucu gitu loh, masih murah, terus medianya itu dari besi semua. Kalau dari besi untuk dimodif kan saya suka modif ini kebetulan. Saya memilih Vespa karena ya gampang, kalau dimodifkan dari besi semua kan gampang. Mau panjangin tinggal potong, tinggal las, mau kasih gandengan tinggal las, mau bentuk bagaimanapun tuh gampang kalau Vespa. Apalagi mesinnya itu pakai gadan, nggak pakai rantai, jadi nggak ribet gitu loh. Oh iya. Jadi mesinnya juga itu ya bukan karena saya orang Vespa, tapi semua tahulah mesin Vespa, keandalan mesin Vespa itu gimana. Meskipun motor tua, tergolong tua, tapi masih ampuh lah untuk touring-touring, masih kuat. Jenengan kan lebih suka Vespa yang dimodifikasi Pak. Mulai kapan sih Pak jenengan suka memodif Vespa tersebut? Kalau memodifikasi Vespa itu malah sebelum saya mendirikan RSJ ya. Pas dulu itu waktu masih ikut salah satu klub yang paling tertua lah di Kediri. Itu namanya Kediri Skuter Club. Itu teman-teman KSC itu yang dulu mengajarkan saya touring. Jadi saya kalau memodifikasi Vespa bukan karena saya tidak suka dengan bentuk Vespa yang aslinya, tuh saya suka, cuma saya pingin inilah tampil beda lah. Beda gitu ya. Selain untuk berkarya, selain untuk mewujudkan imajinasi lah, pengen bentuk gini kayak gitu. Nah, seiring berdirinya RSJ itu pertama ya Vespanya gembel, ceper, panjang, ya macam-macam lah bentuknya. Terus sejalan dengan waktu kita mulai sedikit rapi ya. Akhirnya ke arah army look. Ya kita bikin Vespa yang mirip tank, mirip Panzer kayak gitu. Yang style army lah. Ya. Tapi ya nggak meninggalkan konsep awal yang saya masih punya itu, yang Vespa gembel-gembel itu ya awalnya begitu. Untuk modif sendiri yang paling jenengan suka itu yang gimana Pak? Kalau rata-rata ya saya suka, kalau pribadi saya ya suka. Soalnya saya modifikasi itu nggak satu tema, jadi seringlah berubah dari bentuk ini ke bentuk ini ke bentuk ini. Itu rata-rata saya suka. Tapi yang paling saya suka yang terakhir saya jual, dibeli sama teman dari Jakarta.
yang dengan harga paling tertinggi itu. Berapa kalau boleh tahu Pak? Ya ya ada lah, ya nggak pantas disebut. Cuma harga paling tertinggi itu, cuma kita nggak apa, sebenarnya nggak menilai dari harga, nggak. Cuma saya itu menjual dalam keadaan terpaksa sebenarnya, Oh gitu. karena lagi butuh dana untuk rehab markas ini. Gini Pak, dari modifikasi yang jenengan lakukan, ada nggak prestasi yang jenengan torehkan untuk teman-teman skuteris? Kalau prestasi ya kalau diakui loh, prestasi yang diakui itu ya salah satunya kayak acara Kediri Skuter Festival kemarin. Heeh. Ya kita sempat bareng kawan-kawan Forkop, Forum Skuteris Kediri, dan juga atas izin Pak Wali Kota kita. Itu saya sangat berterima kasih, saya pribadi, karena apa, diberi kesempatan untuk menunjukkan karya-karya anak Kediri Oke. dengan rekor muri, pemecahan rekor muri parkir tank terbanyak. Terbanyak. Ya, pertama kali di Indonesia. Istimewa. Sudah diresmikan oleh Muri sendiri, Hmm. dan juga itu dari rekan-rekan semua, jadi kerjasama dari rekan-rekan semua, bukan RSC saja itu. Jadi rekan-rekan semua skuteris Kediri, itu saya sangat, dalam hati pribadi saya sangat bangga sekali. Karena apa? Karena saat itu ya saya ulang kembali, kita diberikan kesempatan untuk menunjukkan karya-karya kita dan diakui di situ. Yang selama ini apa ya, dipandang sebelah mata lah, Iya. nggak dikasih tempat lah di Iya. dunia otomotif. Tapi dengan adanya acara itu, sekali lagi saya berterima kasih untuk kawan-kawan Forskop dan juga untuk Bapak Wali, juga Kapolresta Kediri. Bangga lah, intinya bangga. Iya. Kami bangga. Jenengan kan sudah sangat lama berkecimpung di dunia otomotif. Ada nggak suka duka ketika jenengan melakukan eksperimen atau karya seperti ini, Pak? Kalau sukanya ya kita itu dapat kesempatan gitu loh, dapat kesempatan untuk mewujudkan apa yang ada di otak, apa yang ada di pikiran, keinginan itu terwujudkan dengan media Vespa. Dan alhamdulillah juga menciptakan lapangan kerja baru untuk kawan-kawan anggota RSC sendiri yang sekarang bisa produksi sebanyak itu, Iya. sampai kirim ke luar negeri juga. Hmm. Itu yang selama ini dikerjakan sama Yogi, salah satu anggota RSC Kediri. Jadi itu merupakan kepuasan hati. Jadi bisa menciptakan lapangan kerja untuk mereka itu Bangga, Pak ya. ya Puas. bisa kepuasan sebenarnya. Semua tergantung kepuasan. Kalau pro kontra ada nggak, Pak? Kalau pro kontra pasti ada. Kan adalah yang itu motor Vespa sudah langka kok dipotong-potong dijadikan seperti itu. Tapi bagi saya itu bukan merusak. Bagi saya itu menciptakan sesuatu yang bernilai jual tinggi juga gitu loh. Iya. Jadi harga Vespa itu, harga tank itu kan di atas standaran biasanya. Iya. Itu karena mereka menilainya ya dari seni. Jadi itu termasuk salah satu langkah kalau kita itu bukan memusnahkan Vespa atau menghancurkan dengan tidak memakai bentuk aslinya, itu enggak. Sebenarnya kita melestarikan juga agar disukai banyak golongan. Kan dulu sekali itu kan Iya. Vespa itu kan anggapannya kendaraan orang tua lah, Iya, betul. dengan sedikit modifikasi ekstrim seperti itu. Akhirnya anak muda juga sekarang suka gitu loh. Gitu, Pak. Akhirnya semua pun tertarik dengan modifikasi Vespa dan juga Vespa standar juga. Kalau boleh tahu, Pak, sekarang pekerjaannya apa sih, Pak? Kalau ngomong soal pekerjaan, saya sendiri juga bingung saya kerja apa ini. Tapi ya
semua saya geluti lah selagi saya bisa. Contohnya ya desain kaos, terus ini apa bergerak di bidang kaos saya sekarang. Oh, Terus kalau di bidang modifikasi sekarang mungkin mau merintis lagi. Itu karena di sini juga ada 2 orang anggotaku chapter RSC Ngawi dan juga chapter RSC Magetan yang kesini ya mengharap ada kerjaan lah di sini. iya. Makanya kemarin saya jual Oh, jual motor, jual mobil itu kan untuk mendirikan bengkel itu ya agar bisa berkarya bareng-bareng. Kalau dulu saya juga sempat bekerja selama 13 tahun itu di salah satu perusahaan di Kediri juga selama 13 tahun. Tapi akhirnya ya nggak betah karena apa ya? Menjalani dengan terpaksa gitu loh. Oh, gitu. Jadi akhirnya keluar dan apa saja yang bisa saya kerjakan bisa mendapatkan uang asal halal itu saya kerjakan sekarang. Kalau ditanya pekerjaan saya apa saya juga bingung. Kalau Harus boleh jawab tahu nih Pak, gimana. sebenarnya Bapak lulusan apa sih? Saya malu loh kalau ditanya Loh. itu. Intinya saya dulu juga pernah jadi pengajar di salah satu sekolah di sini. Mungkin ya sekitar 1,6 bulan, 1,5 tahun. Nggih. Itu pun saya juga keluar. Soalnya apa memang seperti bukan duniaku itu loh. Kalau saya itu sebenarnya selama ini ya mengerjakan sesuatu kalau terpaksa itu nggak bakal betah. Gitu. Ya, yang 13 tahun itu saya betah-betahkan sampai 13 tahun. Akhirnya nggak betah keluar juga. Saudara jenengan berapa Pak? Kalau saya itu anak sulung, anak pertama. Adik saya sekarang di Kesatuan Angkatan Laut. Kalau yang adik saya satunya itu adik saya 2. Yang bungsu itu ngajar sekarang. Jadi pengajar di Malang. Di Malang. Ya, di Malang. Jadi adiknya ada yang jadi angkatan laut, ada yang menjadi pengajar, dan Pak Tepo sekarang menjadi Pengangguran. Pengangguran yang berpendapatan. Ya, Wes gitu. Saya digaji Tuhan. Iya, alhamdulillah. Dengan Bapak yang saat ini bertato, punya piercing, kemudian menggunakan kemana-mana naik Vespa modifikator, lingkup teman Bapak itu seperti gimana? Apakah jenengan merangkul semua kalangan atau hanya beberapa yang jenengan rangkul? Kalau bagi saya itu alhamdulillah teman tuh banyak ya dikarenakan salah satu faktor bermain Vespa. Mungkin kalau nggak bermain Vespa dulu teman saya juga sedikit. Paling-paling ya sekitar Kediri dan sekitarnya. Makanya saya kadang berterima kasih karena ikut komunitas Vespa itu teman saya jadi banyaklah saudara di mana-mana dari Sabang sampai Merauke, bahkan kalau dari luar negeri juga ada. Jadi semua itu ya kontribusi Vespa, komunitas Vespa itu sangat banyak di kehidupanku. Sampai dapat istri pun Dari Vespa? dari dunia Vespa, dikenalkan anak-anak Vespa. Makanya saya itu sampai sekarang belum bisa lepas dari dunia Vespa itu. Bagi saya itu memang sudah menyatu gitu loh. Dari pekerjaan, dari hobi, dari keluarga itu sudah menyatu. Kalau dari orang tua sendiri Pak, gimana responnya? Jenengan kan 3 bersaudara, dan yang paling beda itu jenengan. Respon orang tua pertama kali gimana Pak? Sebenarnya kalau semua orang tua itu ingin ya anaknya jadi orang lah, dalam tanda kutip jadi orang yang normal lah, dalam arti kata normal, ya punya pekerjaan yang layak kayak gitu. Saya bilang tadi sempat saya jadi pengajar itu karena apa? Itu karena kemauan orang tua sebenarnya. Yang kebetulan bapak saya juga pensiunan guru. Tapi apa mau dikata, takdir itu berkata lain gitu loh. Memang dulu juga melarang saya kayak gini terus, saya
kesana kemari, nggak 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 ngerti inilah, nggak ngerti tujuannya gimana. Tapi dengan yang sekarang, keadaan sekarang itu ini mereka baru sadar gitu loh, akhirnya support. Mungkin anaknya memang dunianya dunia kayak gini gitu loh. Jadi saya sudah membuktikan bahwa dunia Vespa itu bukan dunia yang hitam, bukan dunia buruk bagi saya. Saya juga bisa menghasilkan pendapatan dari situ dengan karya-karya saya. Ya alhamdulillah lah, lancar. Mungkin karena kerja keras, karena keuletan, dan meyakinkan mereka selama ini. Akhirnya seperti orang tua saya yang dulu negatif lah. Kalau melihat teman-teman saya yang di sini suka minum, bertato, ya tampilannya seperti itu loh, pakai gimbal, rambut gimbal. Tapi sekarang akhirnya mereka ya menganggap itu anak mereka juga gitu loh. Teman-teman saya yang datang ke sini itu ya dianggap anaknya. Akhirnya saya juga bisa menyatukan antara kedua orang tua saya, keluarga saya dengan kawan-kawan saya di dunia Vespa, itu bisa jadi satu. Akhirnya jalan ya normal, ya lurus lah, selaras gitu loh. Yang saya syukuri salah satu juga itu. Jadi akhirnya kedua orang tua itu mendukung sekarang ini. Kalau dari istri sendiri tetap mendukung atau ada kontranya? Kalau istri ya ini sekedar flashback ya. Saya dulu pernah menikah dan gagal dari istri pertama, karena ya itu, saya belum bisa memberikan pengertian, belum bisa menyatukan dengan dunia saya. Akhirnya kan kita cari jalan sendiri-sendirilah, pisah. Itu salah satu kegagalan dalam hidup. Tapi itu nggak membuat saya patah semangat gitu. Akhirnya saya nikah lagi, kebetulan istri saya juga mantan ladies coat. Jadi Sama-sama paham gitu loh. Iya. Makanya pesan untuk teman-teman ya, dengerin kalau cari istri, cari pasangan yang ngerti kita ya, yang ngerti dunia kita. Jadi kita juga harus mengerti mereka. Intinya saling mengerti Pak ya. Intinya saling mengerti, saling mensupport lah. Kalau dapat istri yang cantik putih seperti istriku itu bonus. Itu bonus. Mungkin ada nggak pesan untuk teman-teman klub Vespa di Indonesia dari jenengan selaku pendiri dan ketua RSJ Indonesia? Kalau menyampaikan pesan tuh sebenarnya ya kurang pantas lah bagi saya. Tapi ya ini sedikit lah. Untuk kawan-kawan Vespa, mari kita jaga bareng lah nama komunitas Vespa kita. Jangan melakukan sesuatu yang nanti memperburuk citra Vespa di mata masyarakat, di mata kepolisian. Kita wajib berterima kasih karena dengan Vespa kita saling mengenal, kita bisa bersaudara dari Sabang sampai Merauke. Intinya kita harus tahu diri, harus tahu berterima kasih. Itu tok. Jadi kita jaga bareng-bareng, jangan sampai merusak citra Vespa dengan hal-hal negatif gitu. Cukup fisik kita yang seperti ini, tunggangan kita yang seperti itu, tapi kelakuan kita sebisa mungkin harus saling bisa menjaga agar bisa saling menghormati gitu. Satu Vespa, Sejuta saudara.